Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Ayahku merupakan genre sepeda motor yang sempat digandrungi oleh kalangan anak muda di Indonesia. Beberapa motor Ayahku yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah Satria FU, Honda Sonic, Suzuki RK Cool, Honda Nova Dash, dan lain-lain. Ayahku identik dengan bodinya yang ringan, ramping, serta memiliki mesin bersilinder tegak layaknya motor sport batangan. Selain memakai mesin bersilinder tegak, beberapa motor Ayahku yang pernah dijual di Indonesia ternyata ada juga yang memakai mesin selonjoran seperti mesin motor bebek. Ayahku bermesin selonjoran ini cenderung terlupakan dan kurang begitu populer karena performa mesinnya tidak sekencang Ayahku bermesin tegak. Berikut ini kita akan sajikan beberapa Ayahku bermesin selonjoran yang pernah dijual di Indonesia. Motor apa sajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada Suzuki RC Sprinter. Era BP Ayahku di Indonesia diawali oleh Suzuki RC Sprinter. Motor ini rilis pertama kali pada tahun 1988 dan ditujukan sebagai versi sport dari Suzuki RC 100. RC Sprinter memiliki beberapa detail perbedaan dengan RC 100. Bodyworknya didesain lebih ramping dan sporty, sok depan memakai model panjang layaknya motor Ayahku pada umumnya. Uniknya, RC Sprinter belum menggunakan stang model clip-on atau stang jepit, melainkan memakai stang model handlebar. Finishing cat di bagian mesin, knalpot, dan tromolnya dicat dengan warna hitam, berbeda dengan RC 100 yang menggunakan warna silver. Mesin RC Sprinter menggunakan basis yang sama seperti yang dipakai RC 100, yaitu 100cc 2 tak 1 silinder dengan transmisi manual 4 percepatan. Mesin ini bertenaga maksimal 9,3 horsepower. Motor Ayahku pertama Suzuki ini dijual di Indonesia dalam kurun waktu yang singkat, yaitu dari tahun 1988 sampai tahun 1992. Selanjutnya adalah Yamaha Alpha Champ. Setahun setelah Suzuki merilis RC Sprinter, pada tahun 1989, Yamaha mencoba mengeluarkan Yamaha Alpha Champ yang ditujukan untuk bersaing dengan RC Sprinter. Alpha Champ telah dibekali dengan fitur serta tampilan yang lebih modern dibandingkan dengan RC Sprinter. Di antaranya sudah dibekali dengan cakram depan, knalpot model chamber, serta sudah menggunakan stang jepit layaknya Ayahku yang kita kenal saat ini. Alpha Champ menggunakan basis mesin dari Yamaha Alpha. Mesin ini berkapasitas 102cc 2 tak, transmisi 4 percepatan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 7,79 horsepower serta torsi 8,8 Nm. Alpha Champ dijual di Indonesia sampai tahun 1993. Selanjutnya ada Honda Nice 110. Didatangkan secara CBU dari Thailand oleh Astra Honda Motor pada tahun 2001, sosok Ayahku Honda yang satu ini memang cukup misterius keberadaannya. Bahkan kabarnya hanya ada ratusan unit saja yang berhasil terjual di Indonesia. Sekilas kalau kita perhatikan, styling desain Honda Nice ini mirip-mirip seperti Honda Nova Tena ataupun Sonic 125. Hanya saja, Honda Nice memakai mesin bersilinder selonjoran yang berbasis dari Honda Wave 110 Thailand. Kalau di Indonesia kurang lebih mesin ini hampir sama dengan Supra 100, hanya saja kapasitas mesinnya lebih besar yaitu 109cc. Dengan karburator dan transmisi 4 percepatan, mesin ini bertenaga 8,2 horsepower dengan torsi 8,4 Nm. Sebenarnya kalau diperhatikan, desain Honda Nice ini cukup keren menurut saya. Sayangnya karena spek mesinnya yang tanggung, harganya yang terlampau tinggi karena motor CBU Thailand, serta kala itu Honda juga menjual Ayahku CBU Thailand lain yang spek mesinnya lebih gahar seperti Sonic 125 maupun Honda Nova Dash. Alhasil, motor ini tidak begitu dilirik oleh konsumen Indonesia. Meskipun begitu, di Filipina, motor ini masih cukup digemari dan masih dijual sampai hari ini dengan nama Honda XRM 125 RS. Motor Ayahku bermesin selonjoran selanjutnya adalah Kawasaki Athlete. Motor ini mulai dijual oleh Kawasaki Motor Indonesia atau KMI sejak tahun 2008 lalu. Generasi pertama Kawasaki Athlete ini tampilannya terlihat sedikit aneh, terutama pada bagian headlampnya yang nampak terlihat kecil dan agak membulat. Kemudian generasi keduanya dirilis pada tahun 2012 dengan facelift ringan di bagian headlamp. Lalu pada tahun 2015 desainnya di facelift secara total dengan tampilan lebih sporty dan kekar
serta knalpotnya mirip sekali seperti knalpot Ninja 250. Kawasaki Athlete ini sebenarnya memiliki konstruksi yang cukup unik, di mana tangki bahan bakarnya terletak pada bagian depan seperti motor sport, serta shock breaker belakangnya cenderung lebih miring, tidak seperti monoshock pada umumnya. Mengusung mesin 125cc 4 tak karburator yang masih satu basis dengan mesin Kawasaki Edge, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 9,65 horsepower dengan torsi 9,22 Nm. Meski masih karburator, Kawasaki Athlete generasi terakhir sudah lulus standar uji emisi Euro 3. Sayangnya, motor ini harus dihentikan produksinya di tahun 2018. Pihak Kawasaki Motor Indonesia pernah menjelaskan jumlah produksi Kawasaki Athlete disesuaikan dengan permintaan konsumen saja. Jadi, semisal ada pesanan Kawasaki Athlete sebanyak 100 unit, maka pihaknya hanya memproduksi 100 unit saja. Kawasaki Motor Indonesia juga tidak memaksakan penjualannya, karena kala itu penjualan motor sport Kawasaki seperti Ninja 250 kian meningkat. Yang terakhir sekaligus yang paling baru dan paling pendek umurnya adalah Suzuki Satria F115 Youngstar. Ayago yang diposisikan sebagai adik dari Satria FU ini dirilis pertama kali pada bulan Mei tahun 2015 lalu. Styling desain Suzuki Youngstar dibuat mirip-mirip dengan Satria FU, lengkap dengan bak mesin warna emas serta warna striping yang juga dibuat sangat identik dengan striping Satria FU. Saat peluncurannya di tahun 2015 lalu, di sini terlihat keterlambatan Suzuki dalam mendalami pasar Indonesia. Youngstar meluncur di waktu yang tidak tepat, di mana pada era ini terjadi pergeseran pasar dari motor bebek ke segmen motor skutik. Kala itu Youngstar dibanderol dengan harga 16 jutaan dengan fitur yang apa adanya, ditambah lagi hanya memakai mesin motor bebek rebahan 113cc 4 tak, injeksi bertenaga 9,2 horsepower dengan torsi 9,1 Nm. Spek mesin tanggung dan bandrol harga yang cukup mahal tersebut tentu membuat konsumen akan berpikir dua kali untuk membelinya. Alhasil, motor ini pun tidak bertahan lama di pasaran karena kurang begitu laku. Akhirnya, Suzuki memutuskan untuk mendiskontinue Youngstar pada tahun 2016. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang Ayago bermesin selonjoran yang pernah dipasarkan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.